Hai kawan, aku hari ini rencananya cuman masak yang cepet-cepet aja. Terus aku mau kasih lihat gimana sih orang bule makan. Kalau suamiku udah suamiku sih kalau suamiku sih udah makan nasi biasa. Jadi keluarganya dia udah makan nasi dan mereka juga udah makai nasi di resep-resep Finlandia mereka. Maksudku beras ya. Terus jadi kalau di Finlandia tuh beras udah biasa. Maksudnya mereka udah kenal beras sejak dari risottonya orang Italia. Dan tentu saja karena mereka travel a lot, jadi mereka tuh bangsa yang suka bepergian gitu. Jadi mereka udah ngerti banyak di negara-negara yang pakai nasi. Dan memang karena nasi itu kan praktis ya, cepet buat mereka, nggak harus bersihin kayak kentang, harus digosok dulu, harus di apa, tanahnya harus di ini gitu kan. Beras tuh kan kalau di toko kamu cuma tinggal ambil, cuci, terus udah kasih deh air di panci gitu kan. Kalau buat orang-orang asing nih, bukan orang Asia. Jadi menurut mereka itu tuh simple gitu. Jadi mereka udah biasa makan. Cuman untuk masak itu belum tentu. Jadi di keluarga suamiku tuh yang bisa masak nasi, jadi beras jadi nasi itu adalah ibu mertua. Nah, sekarang aku mau cepet-cepetan aja masak nasi. Abis itu aku akan kasih lihat masak cepet cuma buat 2 orang di Finlandia, murah banget dan istilahnya bersih gitu. Untuk rasa sih menurutku enggak jelek. Kenapa? Nanti deh aku kasih lihat kenapa. Oke, stay tune di Finlandia dan aku. Dan selamat hari Selasa. Semoga teman-teman tetap sehat dan menjalankan protokol kesehatan. Oke, ciao. Hai, jadi kalau buat aku dan suami sih kira-kira 2 desiliter udah cukup lah. Terus aku seperti biasa cuci bentar. Aku mau kasih lihat, tapi kayaknya rada goyang-goyang jadi nggak jadi. Oke, sorry. Ngerti lah ya, mau cuman nyuci beras sama masak nasi aja. Aku nggak pakai tangan, soalnya udah terbiasa. Dan kami berdua cuma sekecil ini. Masak juga suamiku itu senengnya beras yang Thailand dan nasinya yang agak rada lembek. Jadi menurutku sih justru kalau terlalu lembek bagus buat dia. Dia suka. Oke. Udah deh. Cetak ya. Record. Saya teriak agak. Record. Oke, seperti biasa menyiapkan dulu karena jadi ya rencananya aku tuh kan mau masak cepat. Jadi daging ayam yang sudah file kayak begini kita kan udah beli, jadi aku tinggal keluarin dari tinggal keluarin dari kulkas aja biar dia rada dingin. Terus untuk bumbunya aku nggak capek-capek. Tada, so guilty. Ini soalnya aku seneng sih jadi curry medium, jadi ada kayak santannya gitu loh. Simple gitu loh, jadi aku nggak perlu yang blender bumbu ini, kari ini itu gitu. Jadi kalau pas
kita berdua lagi enggak terlalu seneng makan, itu Uncle Ben adalah penyelamat. Jadi enak sih. Kalau aku sih tambahin kayak keripik-keripik gitu, pedes-pedes. Tapi kalau menurutku this is enough. Ya, cuman berdua dan segini ini bisa jadi 4 porsi buat kami. Jadi kami ini nggak makan banyak-banyak. Jadi, sorry. Jadi aku dan suami adalah 2 orang yang masa mudanya tuh pernah agak obesitas gitu. Jadi kita agak kegemukan. Jadi setelah itu kita berusaha mengatur makan banget. Ya nggak banget sih. Kita tetap makan yang oke, enak-enak. Cuman istilahnya porsinya tuh dikontrol gitu. Jadi kita ngerti sendiri. Kalau ini misalnya untuk 440 gram ya. Nah, kalau aku sama suami ini untuk 2 kali makan, untuk setiap orang 2 kali. Bahkan kadang aku 3 kali, suami 2 kali gitu. Jadi kita nggak makan yang banyak-banyak, tetap harus kontrol. Oke, nasinya lagi masak. Jadi sementara itu aku mau bikin lauknya dulu. Jadi hari ini aja, praktis dan cukup lezat kok dia. Cukup lezat ya, Uncle Ben, yes. Nih, obat untuk mbak-mbak yang sudah menikah di Finland dan lagi nggak mood masak yang rumit. Nah, kalau buatku nih oke lah, jadi medium curry. Pokoknya yang kari-kari itu ternyata aku cocok, saudara. Setelah aku pindah ke Finlandia tuh baru paham. Gitu, ada kokos, itu ada kelapa 2,8%. Jadi ini ingredientnya, apa sih ingredient tuh bahasa Indonesianya? Bahan-bahan: air, tomat, kayaknya sipuli ya, kayak bawang bombay, paprika merah 6,0%, gula, monetu maisi tarkelius, kalau nggak salah itu apa sih namanya, buat mengentalkan. Aduh ya Tuhan, lupa. Itu loh, jagung. Kok jagung sih? Sini, ini. Maizena, yes. Maizena yang untuk mengentalkan. Kalau kami di Finland pakai ini. Jadi maisi tarkelius. Ya begitulah. Terus apa lagi? Coba kita lihat, saudara. Ya udah, kelapa tadi 2,8, auringon kuka oliu, minyak bunga matahari, terus pahdetu sipulitahna 1,4. Jadi kayaknya kalau di dunia bule, di orang-orang bule tuh punya dia kayak bawang yang udah jadi udah di blender gitu lah. Apa sih namanya ya Tuhan? Bumbu, mausted, garam, maito hapo, nggak ngerti deh itu. Kayak maito tuh susu, hapo nggak ngerti. Nah ini dia bubuk kari, kuri yauhe. Di dalam ada celery, sinapi, inggivari, dan falcosipoli. Di dalamnya ada seledri, kok wasabi sih? Apa sih yang pedes-pedes tuh? Astaga ya Tuhan, lupa. Nanti deh. Terus jahe dan bawang putih, gitu. Ya 440 gram. Terus, yes. Kita buka ya.
shake dulu deh, tapi nggak bisa sih. Nggak perlu di shake, cuman aku pengen aja di bawahnya kayak sih. Just checking, karena sesudah itu aku mau buka. Semoga bukanya nggak susah ya. Bah, aku tuh nggak mau apa sih nih, wrist, pergelangan tangan aku rusak or something. Aku tuh orang yang nggak bisa kalau nggak pakai tangan kanan, jadi aku pakai ini. Ya. Smells so tasty. Yes. Oh, mungkin aku ngerti. Aku tuh cocoknya kenapa? Karena di Finland tuh aku nyobain restorannya orang India beberapa kali. Ada satu resto yang juga enak banget di sini deket rumah. Jadi dia tuh enak banget gitu loh. Sampai aku tuh sampai pas ulang tahunku sengaja datang ke restoran Nepal. Jadi itulah, dari situlah kayaknya aku kenapa begitu suka gitu sama flavornya yang dari masakan kari-kari yang dari India, dari Nepal. Tapi ya memang yang udah sampai di Finlandia ya. Jadi karena itulah mungkin aku seneng ini. Yang di restoran aslinya yang orang Nepal, aduh enak banget. Langit ketujuh, terlalu lezat. Oke. Sementara si rice cookerku lagi masak, aku mau pegang si ayam. Oke. Jadi kalau di Finland tuh aku harus hati-hati banget pegang ayam tuh. Nggak bisa kayak di Indonesia yang asal gitu aja. Pokoknya pegang daging mentah tuh di sini udah kayak yang wow, harus beneran super careful gitu. Jadi aku mau siapkan segala-galanya sebelum aku pegang si dia, oke? Jadi aku mau pertama aku harus nyiapin si wajan itu. Oke, sambil mikir ya. Sorry, tutup. Oh iya, lupa. Aku pakai minyak ya. Jadi si apanya? So, karena aku hari ini masak sendirian, jadi aku harus mikir bahwa tangan kiriku boleh kotor, tapi tangan kanan harus bersih ya. Karena nanti pegang pisau, nyalain kompor dan sebagainya.
Sebenarnya ini juga minyak biji bunga matahari. Kita coba.